Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Adi Nurhadi SPD dan MPD. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Diva Anisariani, salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada, jurusan farmasi. Oke, langsung saja. Sejarah Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Dalam perkataan Alek halaman 9 tahun 2019 disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri. Jawa atau yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Dalam perkataan Arifin halaman 5 tahun 2008 mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu: pertama, bahasa Melayu sudah merupakan language franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa, seperti dalam bahasa Jawa atau ngoko kromo, atau dalam Sunda, kasar, lemes, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, kedua, periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, dan yang terakhir, periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang pertama, munculnya Inlandse Ordewijk Commissie. Nah, ini tuh bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bahasa Belanda. Ahli pendidikan Belanda Dr. J.G. Nieuwenhuis memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikan Inlandse Ordewijk Commissie bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda. Dapat diketahui bahwa melalui organisasi tersebut akhirnya lahirnya pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu, yaitu bahasa. Yang kedua,
Pada 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Church of Van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Selanjutnya, pada 1908, pemerintahan mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi for the Folklore atau Taman Bacaan Rakyat yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Buku Siti Nurbaya dan Salah Asuhan merupakan hasil terbitan Balai Pustaka. Alek halaman 12 2010. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai language Fransa. Nah, dalam Kosasi halaman 2 2012 dikemukakan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut, seperti Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 684, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, Prasasti Karambrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang berisi prae nagari dan berbahasa Melayu kuno. Selanjutnya yaitu periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti yang dimukakan dalam Alek halaman 13 2010, yaitu 1. Munculnya Trisakti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedua, munculnya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdi Ali Syabana, Amir Hamzah, dan Amir Pane. Ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama tahun 1142 sampai 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pasal 36. Kelima, munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu Khairil. Nah, yang terakhir yaitu periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini diuraikan Alek halaman 14 2010 sebagai berikut. 1. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Soewandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Kedua, Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bahasa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Ketiga, pada 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Keempat,
menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah 1975. Yang terakhir, yaitu Kongres Bahasa Indonesia ketiga pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bahasa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.